Di sebuah hotel tua yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah kamar misterius yang selalu menarik perhatian para tamu, kamar 307. Beberapa legenda urban beredar tentang kamar ini, dari cerita tentang roh penasaran yang menghantui hingga kisah tragis tentang seorang tamu yang menghilang tanpa jejak setelah menginap di sana. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah tentang seorang wanita muda yang meninggal secara misterius di kamar tersebut beberapa dekade yang lalu. Meskipun pihak manajemen hotel telah berusaha menyembunyikan cerita-cerita tersebut, banyak orang masih merasa penasaran dan tertarik untuk mencoba menginap di kamar 307. Suatu malam, seorang pria bernama David tiba di hotel tersebut untuk menghadiri sebuah konferensi bisnis, dan karena semua kamar lain telah terisi, ia terpaksa menginap di kamar 307. Meski merasa sedikit cemas karena mendengar cerita-cerita tentang kamar tersebut, David mencoba mengabaikan perasaannya dan memasuki kamar dengan langkah hati-hati. Begitu ia memasuki kamar, David merasakan atmosfer yang aneh dan mencekam, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada persiapan untuk tidur. Namun, semakin malam berjalan, David mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di sekitarnya, seperti ada mata yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Ketika ia berusaha tidur, David mendengar suara-suara aneh yang datang dari dinding dan langit-langit kamar, seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas. Keesokan paginya, David bangun dengan tubuh yang lelah dan mata yang sembab, seolah ia tidak benar-benar tidur sepanjang malam. Ketika ia melaporkan pengalamannya kepada petugas hotel, mereka hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah imajinasi David karena cerita-cerita yang beredar. Namun, David merasa yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar tersebut, dan ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan hati-hati, David mulai mencari tahu sejarah kamar 307 dan menemukan informasi yang mengejutkan tentang kecelakaan fatal yang pernah terjadi di sana. Selama beberapa hari berikutnya, David merasa semakin terganggu oleh kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya, dan ia mulai merasakan bahwa kamar tersebut memiliki kekuatan gelap yang mengancamnya. Ketika malam tiba lagi, David memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mengungkap misteri di balik kamar 307, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang nyata. Dengan hati-hati, ia mulai melakukan ritual-ritual yang ia pelajari dari penelitiannya, berharap untuk memanggil roh-roh yang mungkin berada di kamar tersebut. Namun, apa yang tidak ia duga adalah bahwa ritual tersebut malah membuka gerbang ke dunia lain, dan David segera menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Kamar menjadi gelap dan dingin, dan suara-suara aneh mengisi udara, membuat David merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Ia berusaha berteriak meminta pertolongan, tetapi suaranya terdengar seperti tercekik oleh kehadiran yang jahat di sekitarnya. Ketika ia mencoba melarikan diri, David menemukan bahwa pintu dan jendela kamar telah menghilang, membuatnya terjebak di dalam ruangan yang terkutuk. Ketika ia mencoba melarikan diri, David menemukan bahwa pintu dan jendela kamar telah menghilang, membuatnya terjebak di dalam ruangan yang terkutuk. Semakin lama ia berada di dalam kamar tersebut, semakin kuat pengaruh gelapnya terhadap dirinya, dan David merasa kehilangan kendali atas pikiran dan tubuhnya. Di tengah keputusasaan, David mendengar suara lemah yang memanggil namanya dari sudut kamar, dan ketika ia mendekat, ia melihat bayangan yang kabur dari sosok wanita muda. Wanita itu memberitahu David bahwa rohnya terjebak di kamar tersebut karena keinginannya untuk membalas dendam kepada siapapun yang berani menginap di sana. Dengan getaran yang kuat, David menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan kamar 307 dan membebaskan roh wanita muda tersebut. Dengan bantuan wanita itu, David mulai mencari tahu cara-cara untuk menyingkirkan kekuatan gelap yang menguasai kamar tersebut dan memulihkan kedamaian yang hilang. Melalui penelitian yang mendalam dan pengorbanan yang besar, David akhirnya menemukan mantra kuno yang diyakini dapat mengusir roh jahat dari tempat tersebut. Dengan hati-hati, ia mengucapkan mantra tersebut di tengah kamar dengan perasaan lega. David meninggalkan hotel itu, namun ia tahu bahwa pengalaman mengerikan di kamar 307 akan selalu menghantuinya, sebagai pengingat akan kekuatan gelap yang ada di dunia ini. Sejak itu, kamar 307 tetap kosong, menjadi saksi bisu dari kejadian-kejadian yang mengerikan yang pernah terjadi di dalamnya, menunggu untuk diisi oleh tamu berani yang mungkin berani menghadapi misteri yang tersembunyi di dalamnya, yang gelap, dan perlahan tapi pasti,
cahaya terang mulai menyala dan mengusir kegelapan yang telah lama menghantui kamar 307. Ketika David bangun keesokan paginya, ia merasakan udara yang segar dan damai di sekitarnya, dan ia tahu bahwa ia telah berhasil mengakhiri kutukan kamar tersebut.